balik lagi di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Balik lagi di episode kali ini, teman-teman Jawara ditemenin nih sama Hani. Dan juga pastinya aku gak sendirian karena kita ada tamu yang sangat spesial nih. Boleh kenalan dulu kali ya. Halo. Boleh. Namanya siapa nih? Biar teman-teman Jawara pada tahu. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Nama aku Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan aku berasal dari Cikupa, Kabupaten Tangerang. Oke, Aprilia Zahra. Kira-kira dipanggilnya apa nih? Biar kita lebih enak aja ngobrolnya. Bisa dipanggil Rere aja sih. Rere? Yaps. Kayak jauh banget. Aprilia, dari mana tuh? Filosofinya gimana? Oke, mungkin dulu ini tuh filosofi ya. Jadi Rere itu sebenarnya Aprilia Zahara, dipanggil di ra-nya ya. Nah, ra-nya ini sebenarnya Rara, karena dulu di SMA tuh banyak banget yang manggil Rara, karena Rara tuh nggak 1-2 orang doang. Banyak. Okay. Jadinya ya udah, ya memutuskan untuk memanggil Rere aja. Rere berarti dari teman-teman atau dari sendiri dulu. Oh, panggil tapi Rere aja. Jauh banget ya plesetannya dari A ke E gitu. Pastinya, nggak apa-apa. Oke, jadi Rere tadi dari Cikupa. Berarti sekarang tinggal di mana nih? Ngekos kah atau nginep di rumah temen? Oke, sekarang ngekos sih, Kak. Iya, ngekos di Andamui. Oke, berarti deket ya. Cuman 5 menit kali. Ya nggak ada lah. 4-5 kalau nggak macet. Macet, emang Anda mau macet sekarang ya? Macet. Oh, kenapa tuh? Karena ya lihat aja jalanannya ya, sedang diperbaiki. Oke. Jadi kalau misalkan kamu tadi dari mahasiswa KPI. Iya, betul. Nah, boleh gak sih? Berarti sekarang semester 4 ya? Semester 4. Nah, berarti udah 3 semester menjalani menjadi mahasiswa KPI ya. Iya. Nah, boleh gak sih ceritain pengalaman kamu selama 3 semester ya? Sekarang kan semester 4 baru 4 baru. Oke, 3 semester ini ngapain aja sih? 3 semester kemarin ngapain aja? Wih, kelihatannya banyak nih ya. Oke, mungkin banyak, ada beberapa event aja sih yang pernah aku ikutin. Kayak ya pernah ikut volunteer Fada Fest di semester 1 ya, di tahun 2023 dan juga memutuskan ikut daftar HMPS pertama kalinya ya di bidang eksternal. Kelihatannya udah aktif dari maba nih ya. Kalau boleh tahu, kalau di HMPS itu kamu dulu jadi apa nih? Menjabat jadi apa? Aku dulu mau jadi anggota bidang eksternal. Oke, tapi sekarang Rere ini udah resmi menjabat jadi ketua HMPS KPI. Wih, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, tapi alasan Rere sendiri, aku panggilnya Rere aja kali ya, biar lebih santai aja. Aku panggil kakak aja ya. Hani aja dong, Hani aja. Oke. Jadi aku panggil kamu Rere, Rere panggil Hani aja. Boleh gak sih kasih alasan gitu kenapa memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua HMPS KPI? Oke, mungkin kenapa ya, ada yang nanya kenapa memutuskan untuk mencalonkan diri gitu. Ya lebih ingin mengkontribusikan saja gitu ya, potensi yang masih ada yang mungkin bisa digali di HMPS ini tentunya ya, bersama teman-teman dan teman-teman angkatan lain dan untuk mahasiswa juga gitu aja sih ya. Berarti ada dukungan lah gitu ya dari teman-teman buat Rere bisa mencalonkan diri nih ya. Tapi kalau misalkan pastinya kalau misalkan sebelum mencalonkan diri itu udah ada planning gitu kan, kayak mau ngapain aja sih di HMPS KPI ini gitu. Mungkin untuk planning masuk di HMPS gitu, menjadi ketua, itu ada beberapa sih ya. Ya pastinya ingin lebih menjembatani mahasiswa dengan program kerja yang kita adakan gitu di HMPS tentunya. Ya lebih ingin memfasilitasi dan lebih ingin
berkontribusi juga untuk mahasiswa gitu. Oke, berarti ini pro banget gitu ya ke mahasiswa KPI ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Rere, ini bakal jadi jembatannya teman-teman di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ke pihak akademik gitu ya. Oke. Gimana nih perasaannya habis dilantik, setelah dilantik menjadi Ketua HMPS KPI? Deg-deg serka atau gimana nih? Oke, tentunya perasaannya deg-degan. Oke, deg-degan kenapa tuh? Terharu, bahagia itu menjadi satu. Widih, gitu mixed feeling ya. Mixed feeling banget. Oke, tapi ada tantangan tersendiri nggak nih setelah dilantik? Pastinya ada dong. Ya karena kita mengemban amanah gitu kan dari ya orang-orang gitu, kita mengemban amanah dan tanggung jawab pastinya. Ya gitu aja sih. Oke. Keren banget ya, ini baru sebentar ngobrol aja udah kelihatan kerennya ya, cewek kerennya nih kelihatan banget gitu loh. Oke, tapi gini nih, sebelum menjabat, sebelum mencalonkan diri, pastinya Rere ini punya visi dan misi, bener gak? Betul. Bener banget pastinya. Kalau boleh tahu visi dan misi Rere ini apa sih? Oke, untuk visi dan misi ya, visi aku tuh buat di HMPS, ya terlebihnya untuk mengembangkan HMPS KPI ini untuk menjadi wadah bagi mahasiswa dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk lebih dalam kompetensi akademik maupun non akademik bersama mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi lebih untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa dengan ya misi-misi yang diadakan gitu dari mungkin nanti ada di program kerja yang salah satunya mungkin ada communication center. Yaps, itu sebenarnya sudah ada, tetapi ya lebih ingin dikembangkan gitu. Oke. Dengan itu mungkin kita bisa mewadahi aspirasi-aspirasi mahasiswa ke jajaran akademik gitu tuh. Oke. Keren banget ya. Berarti ini mau ngembangin di apa tadi? Communication Center. Komunikasi Center. Oke, sangat menarik ya. Kalau misalkan ngomongin soal program kerja, menurut kamu Rere selaku Ketua HMPS KPI, ada nggak sih tantangan utama nih dari mahasiswa KPI terutama di jurusan sendiri nih? Ada sangkut pautnya nggak sih sama HMPS? Pasti ada sih beberapa ya, Han. Boleh nggak tuh mungkin tantangan dari mahasiswa untuk HMPS tersendiri ya, yaitu ya minat dari mahasiswa juga. Mungkin kita lihat dari jurusan KPI sendiri, ya minat mahasiswa dalam mungkin program kerja itu kurang gitu tuh. Jadi untuk berkontribusinya itu kurang. Jadi mungkin solusinya mungkin nanti ada beberapa program kerja yang lebih turun gitu ke mahasiswa. Yaps, mungkin nanti kan kemarin juga kita meluncurkan kompak. Apa tuh kompak? Kompak itu kuesioner. Intinya itu untuk kuesioner program kerja KPI, optimalisasi program kerja KPI. Jadi ya dari situ mungkin mahasiswa juga bisa melontarkan apa saja yang mahasiswa inginkan gitu tuh. Jadi biar ya ketika nanti kita mengadakan suatu acara, jadi mereka bisa berkontribusi lebih gitu. Jadi ngasih ruang nih ke mahasiswa KPI buat kayaknya program ini bagus deh gitu ya. Oke, ini sangat menarik banget ya. Dia ngasih apa biar mahasiswa KPI ini ngasih saran gitu ya buat program kerja di HMPS. Nah, tadi kalau misalkan aku mention dikit tentang minat ya, tentang minat mahasiswa KPI khususnya, kan jarang kurang lah gitu minatnya kan. Gimana nih kalau misalkan menurut kamu dalam menanggapi mahasiswa yang kurang minat ini terhadap kegiatan HMPS? Oke, mungkin untuk menanggapinya kan kita sudah lihat gitu ya, ada beberapa mahasiswa yang kurang minat gitu.
Mungkin salah satunya kita dari HMPS tersendiri itu turun langsung ke mahasiswa. Ya terlebihnya ketika sedang ada program kerja yang diadakan gitu, kita lebih terjun langsung mungkin ke kelas-kelas ataupun kita mengadakan ya tadi gitu program kerja yang diinginkan dari mahasiswa gitu. Oke, dari minat nih, kalau misalkan pandangan aku nih ya, kan sekarang kayak lebih banyak orang-orang yang minatnya tuh kayak ke magang, terus freelance tuh. Terus kalau misalkan kamu menanggapi hal ini juga gimana tuh? Oke, mungkin itu juga ada beberapa yang menjadi tantangan ya bagi HMPS gitu. Mungkin menanggapi itu sih terlebihnya kita dari HMPS ingin ya kan mahasiswa ini lebih ke magang gitu ya, part time ataupun freelance gitu. Ya mungkin untuk menjembataninya pun kita akan mengadakan ya seperti seminar-seminar dari HMPS tersendiri, itu mungkin seminar ya broadcast lah atau apa gitu tuh. Ya itu mungkin. Tapi kalau menurut Rere sendiri, kalau misalkan dari akademik atau organisasi, kalau misalkan dikasih opsi nih ya, akademik atau organisasi, sebenarnya lebih penting yang mana sih? Oke, antara akademik dan organisasi. Iya. Cukup berat ya ini kayaknya, sampai ketawa. Karena penting semua. Karena penting semua. Karena menurut aku dua-duanya itu penting. Karena akademik itu ya emang kewajiban kita, iya, gitu benar, kan? Karena kita kuliah juga untuk akademik. Dan sisi lain juga organisasi juga penting Han. Iya, karena banget. Ya untuk mengembangkan bakat kita gitu kan, potensi kita juga bisa kan di organisasi gitu. Untuk ya mengasah kita soft skill kita juga, iya, soft skill ataupun hard skill kita kan untuk lebih mempersiapkan di dunia luar gitu. Iya benar banget sih. Aku juga setuju banget karena emang ada beberapa hal yang kita nggak dapetin gitu ya di kelas gitu kan. Jadi kita harus mengasah dengan ikut organisasi, ikut magang kayak gitu kan. Oke. Keren banget sih. Tapi kalau misalkan di HMPS sendiri, apa sih peran pentingnya HMPS untuk menjembatani mahasiswa ke kampus gitu, ke pihak kampus? Perannya itu ya peran HMPS penting. gitu, peran pentingnya itu ya mungkin salah satunya itu selain untuk mewadahi atau menjembatani mahasiswa gitu ya ke jajaran internal, maksudnya jajaran atas, ya untuk mewadahi aspirasi juga, dan untuk apa ya, untuk jadi lebih ke menjembatani aspirasi mahasiswa gitu ya. Ini keren banget sih ya. Kalau misalkan dilihat-lihat dari tadi Rara ngejelasin ada program komunikasi center atau apapun itu, ada nggak sih gitu kolaborasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh HMPS KPI sendiri untuk pihak eksternal gitu tuh? Kayak kolaborasi untuk menciptakan gebrakan baru lah gitu tuh. Tapi kalau misalkan dilihat kemarin kan ada ini ya studi banding ya. Gimana tuh? Mungkin ya untuk apa sih tadi kolaborasinya gitu ya. Mungkin di periode ini kita juga mungkin selain studi banding kemarin gitu ya berniat untuk studi media. Wih, ya seperti seru-seru kayaknya ya. Gimana ya tuh? Untuk berkolaborasi dengan apa ya, dengan pihak eksternal. Oke. Ya untuk ya lebih berwawasan di luar gitu ya kan, dengan media, dengan kunjungan kerja gitu. Itu baru berniat sih Han. Oke. Tadi program kerjanya udah lumayan agak di-mention ya. Iya. Ada komunikasi center, terus ada kunjungan media. Berarti ini ada perbedaan yang sangat signifikan ya dari yang periode lalu gitu. Insyaallah. Oke, boleh gak sih dikasih harapan gitu buat teman-teman yang mahasiswa KPI khususnya buat ke HMPS sendiri gitu. Di tahun ini ya, di periode kamu menjabat. Mungkin untuk mahasiswa gitu harapannya lebih semoga dengan diadakannya
kuesioner kompak itu ya kan mahasiswa menyalurkan minat ataupun ide-ide cemerlang dari mahasiswa. Ya harapannya sih lebih ketika ada program kerja yang diluncurkan gitu, lebih berkontribusi dan lebih minat gitu dalam program kerja tersebut. Oke. Gitu Kalau buat jurusan sama fakultasnya sendiri apa nih harapannya? Harapannya untuk jurusan, untuk fakultas, untuk jurusan tersendiri dari lebih unggul lagi. Oke. Karena kita kemarin udah akreditasi unggul. Jadi ini menjadi PR juga ya buat HMPS KPI gimana caranya mempertahankan unggul ini gitu loh. Oke. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena tadi udah banyak banget ngobrol sama Rere, keren banget ya, dia udah aktif dari pas maba dan sekarang udah resmi menjabat sebagai Ketua HMPS KPI. Jadi teman-teman buat yang khususnya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, jangan lupa nih ikut kontribusi juga di program-program HMPS KPI karena proker yang dijalankan oleh HMPS KPI bukan cuma buat pengurusnya aja ya, tapi betul. Juga buat mahasiswanya sendiri karena tadi juga ada kompak yang dia tuh bisa menyalurkan ide-idenya gitu. Jadi HMPS ini bisa ya menjalankannya lah gitu tuh. Oke. Tapi kalau kayaknya udah ini kali ya, udah lama banget nih ya kita keasikan ngobrol. Betul. Jadi gak lihat waktu nih kayaknya. Oke, jadi untuk sesi terakhir mungkin ada closing statement dari Rere sendiri. Oke, closing statement dari aku. Tetap ya untuk diri sendiri, pengurus HMPS mahasiswa maupun ya tataran di fakultas tetap lebih peka terhadap ya kondisi yang ada di kita dan tetap semangat, lebih lebih semangat lah isinya gitu ya. Kita lebih semangat untuk mempertahankan KPI yang unggul ini. Oke, tepuk tangan dulu buat Rere. Buat terakhir kalinya kita tagline dulu kali ya bareng-bareng ya. Seperti apa tuh? Gimana tuh? Kalau tadi kan di awal aku udah tagline-nya tuh jadi kalau aku bilang podcast Jawara jawabnya Jajak Wacana Pakar. Nanti kita bareng-bareng kali ya. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu nih buat sampai lupa terima kasih. Terima kasih buat udah nemenin aku di sini di podcast Jawara. Siap, sama-sama. Tetap semangat terus, tetap amanah ya menjalankan periode di tahun ini. Oke, kita tagline dulu ya. Oke. Podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.